Halo Sobat Wisata, kembali lagi di program kita tahun ini, Power Podcast Duta Wisata dari era ke era, di mana kita bakal ngulik alumni-alumni kita apakah Duta Wisata memiliki impact dalam karir mereka dan kehidupan mereka. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Richie Kit Novel, Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan dari tahun 2019, dan di sebelah kiri aku ada tamu-tamu luar biasa penggiat seni Balikpapan. Ada James dan juga Ruya. James, boleh kenalin dulu nih, boleh. Duta Wisata tahun berapa dan segala macamnya, boleh? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya James Stefano, saya dari angkatan tahun 2019. Di tahun 2019 saya menjabat sebagai Wakil 3 Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan tahun 2019. Luar biasa. Dan sekarang kesibukannya apa nih kalau untuk sekarang kesibukannya sih masih di government ya, di bagian gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan. Luar Jadi di situ kemarin kan waktu pandemi itu ya, lagi rame-ramenya. Nah, di situ saya bantu pemerintah untuk pembentukan datanya. Pembentukan datanya untuk ngambil data pasien COVID-19 dan itu di situ saya membantu dalam pemberitahuan kepada masyarakat di Kota Balikpapan. Nah, untuk sekarang ini kan COVID udah menurun ya. Nah, jadi situ saya masih berlanjut di bagian spreading awareness. Iya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan yang akan diadakan itu aku yang membuat untuk surat rekomendasinya untuk diarahkan ke Wali Kota Balikpapan. Terima kasih banget nih Kak James sebagai Satgas melindungi Balikpapan dari bahaya-bahaya COVID luar biasa. Nah, selain itu juga kesibukan saya sih sebagai penari juga. Penari dari kegiatan tari di Balikpapan, berarti semuanya Kak James nih harusnya nih. Enggak juga sih. Ya salah satunya lah ya, salah satunya dari. Oke, Ruya sendiri gimana, boleh kenalin dirinya dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Riyatullah. Saya dari Duta Wisata tahun 2020, saya sebagai putra berbakat angkatan saya tahun 2020. Keseharian, untuk keseharian saya kerja di ekspedisi di bagian ekspedisi Balikpapan. Ya, di ekspedisi ya, di Balikpapan di bagian gudang. Terus itu kalau misalnya di lain dari ekspedisi ya, kayak misalnya malam gitu atau siang itu ngajar juga musik tradisional. Ngajar musik tradisional. Kalau boleh tahu musik tradisional apa nih yang biasanya Ruya mainin? Oke, kalau saya ya biasanya di musik tradisional tuh yang di khusus Kaltim sih biasanya, khusus Kaltim. Kayak sampai terus itu Jatung Utang, Keratung, terus itu ada Tengkanung. Wow, banyak banget. Banyak kayak musiknya. Kapan-kapan harus ke rumah nih belajar kita bareng. Wajib belajar tuh. Oke, kalau gitu aku pengen nanya beberapa hal dalam seputar penggiat seni di Balikpapan. Banyak nih stigma di luar sana bahwa kalau misalnya jadi penggiat seni itu harus banyak sabarnya, latihannya banyak, ininya banyak. Bener sekali. Betul itu. Dan latihan itu is number one dan segala macam. Iya, bener. Apakah benar? Baru aja dibilang benar. Benar. Dan mungkin kalau bisa dijelasin sebenarnya penggiat tari itu struggle-nya di mana dan sebenarnya have fun-nya, passion-nya di mana nih? Buat di-sharing. Oke, terima kasih Rizky. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini saya dari penari ya, penari dulu boleh, ya. Silakan. Jadi penari itu kan sebenarnya dari kita dilihat bagus enggaknya itu sebenarnya dari latihan kita. Dari latihan yang terutama itu dari basic sendiri. Dari basic ya. Jadi karena saya di sini juga sebagai tradisional dan modern dance dan tari tradisional, itu juga saya pertama yang saya lakukan tuh praktis pasti latihan. Latihan tuh benar-benar nomor satu sih, karena kalau misalnya kita nggak latihan tuh pasti agak susah juga untuk mengimprove, untuk kita tahu dengan tarian-tarian lainnya. Jadi kita tuh pertama pasti latihan struggle-nya. Nah, dan baru-baru ini kan kalau misalnya kita lihat ya, pandemi COVID-19 ini kan sudah mulai agak berkurang. Dan kemarin tuh kita bisa lihat kejadian COVID-19 itu sangat-sangat menjatuhkan perekonomian industri yang ada di Kota Balikpapan. Ya. Di situ ini sudah mulai turun dan di sini kita sudah mulai berkegiatan lagi. Jadi di situ di lain sisi praktis latihan-latihan yang kita tunda di sebelumnya itu ini sudah bisa normal kembali. Jadi selama beberapa pekan ke depan ini memang agak sedikit kencang sekarang latihannya gitu. Jadi memang latihan itu nomor satu sih misalnya untuk di bidang seni, khususnya di tari-tarian. Jadi meskipun udah bertahun-tahun nih di dalam bidang seni dan tari, khususnya Kak James ya, tetap masih harus latihan. Banyak banget yang harus dilatih, karena tari-tarian itu nggak cuman hanya tari biasa, karena kan tarian itu kan banyak banget ya. Setiap hari ada baru. Pasti ada yang itu wajib sih, karena nggak mungkin kita mau menampilkan tari-tarian yang cuma itu aja kan ya. Jadi kita harus kayak mengulik tarian apa sih yang
bisa kita dapetin yang baru nih untuk kita kasih tampilin ke orang-orang lain. Kan nggak cuman itu aja ya. Contohnya nih kayak tari daya kan kita kayak nggak cuman hanya memberikan helaian-helaian pakai bulu-bulu, tapi kita bisa kayak meremake ulang gitu pakai gerakan-gerakan lainnya. Betul. Misalnya di mix and mix gitu seperti itu. Jadi kayak kita harus sebagai pegiat seni, khususnya di penari itu kita harus pintar-pintar dalam membuat konsep-konsep yang baru. Karena masih banyak kayak nggak ada limitation ya, tergantung ke kreativitasan masing-masing. Benar banget. Oh, Karena gitu. kita memang benar-benar di pegiat seni itu harus kreatif sih sebenarnya. Harus kreatif. Bener banget. Kalau dari Ruya sendiri Nah, gimana? kalau dari pendapatnya? saya ya, kalau khususnya seni tradisional nih. Kalau seni tradisional kan luas ya, luas. Maksudnya dalam artian luas tuh kayak misalnya seni musik yang altim nih, gitu kan. Kayak misalnya sampai itu bisa diapain aja sih, ya kan? Nah, itu dari situ tuh kita harus terus ngulik gitu loh, kayak belajar musik tradisional. Oke, musik tradisional sampai misalnya. Sampai lagunya yang bisa dimainin sampai itu lagunya lagu apa aja. Banyak kan kayak misalnya lagu untuk tari enggang sendiri, tari yang tunggal sendiri, tari yang perang sendiri. Itu macam-macam musiknya. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman kalau misalnya mau terjun ke dunia seni nggak siap punya waktu latihan lebih kayaknya diurungkan dulu niatannya itu. Karena butuh latihan lebih sih khususnya kalau misalnya main di musik tradisional ya. Tari tradisional pun kayak gitu ya. James ya, harus benar. kayak ada pakem-pakemnya kayak nggak boleh Benar. angkat tangan terlalu tinggi yang kayak gitu. Nggak boleh yang Dan kayak gimana-gimana gitu. Dan juga kita nih kalau misalnya penari dan pemusik itu berkesinambungan banget. Harus ada tarian baru dari penari pasti musik juga Musik baru. juga Jadi baru. pasti di Latihan harus bareng, sinkron sinkron. baru. Jadi pasti ada terus yang baru-baru. Makanya kita sebagai peseni itu harus dituntut untuk aktif benar. Betul. Harus Dan dari kreatif sih. kata Ruya sendiri tadi eksplorasi dalam Eksplorasi. bidangnya di skill-skill Betul. spesifik itu banyak banget kayak tadi Banyak. sampai mau disampai kemanain nih. Banyak banget Arahnya yang mau bisa kemana, dipelajarin. tujuannya mau kemana itu. Nah, kayak aku pengen tahu nih dari I see. rasa penasaran aku sendiri. Kalau menurut kalian apakah industri seni dan industri tarian di Balikpapan ini cukup dapat perhatian yang seharusnya atau ada keluh kesah atau ada hal memorable atau apa yang kalian bisa pengen sampaikan dari segi tari yang kalian pengen sampaikan nih? Langsung, James. Tari? Mau tari dulu? Musik dulu. Oke, mau musik dulu. Kalau musik ya, memorable banget, jarang banget teman-teman yang mau main musik tradisional nih. Maksudnya gini, kalian kalau mau main musik tradisional, ayo belajar. Cuman gini, ketika kalian bisa main musik tradisional, kalian punya nilai lebih di mata orang-orang. Kalian punya Betul. nilai lebih di mata orang-orang. Betul. Kalian bisa main musik tradisional A, B, C, D, E, F, G. Oke, tapi khususnya kalian harus bisa dulu main musik dari tradisional dari daerah kalian sendiri nih. Yang paling berkesan itu kalian bisa main di depan-depan orang penting kayak misalnya depannya Pak Wali Kota. Iya, betul banget. Di HUT kota itu Suatu kalian bisa kebanggaan tersendiri perform. ya. Iya, itu punya effort buat diri kalian tuh lebih gitu loh. Kalian tuh bisa dinilai orang lebih. Itu sangat penting banget gitu kan. Terus itu ketika kalian bisa main musik tradisional, kalian itu bisa ikut kayak pigeon gitu deh. Kayak misalnya untuk unjuk bakat ya James ya, untuk unjuk bakat. Kayak misalnya ada malam bakat, kalian bisa main musik tradisional, nunjukin tuh main malam bakatnya itu. Terus itu kayak James kan, kemarin nari James ya, waktu Iya, malam bakatnya. benar. Tuh, Nari. James aja bisa nari gitu kan. Kalau kalian mau belajar langsung hubungin James. Wow, seru banget Ruya emang keren deh pembicaraannya. Berarti sebenarnya lebih ke pentingnya kita mewariskan Budaya. Kayak James kayak Ruya bilang tadi bahwa ini tuh adalah legasi tradisional kita dan memang penting banget Penting banget untuk identitas. Iya benar. Dan kalau boleh tahu apakah Ruya ada kegiatan untuk ngajar-ngajar orang-orang tentang pemain musik tradisional gini, disebarkan di awareness gimana-gimana atau ada movement yang sudah Ruya buat? Oke, dalam kalau bidang ini? movement saya punya tim di Balikpapan namanya SAPS, Sape Ensemble Balikpapan. Nah, jadi di situ tuh gerakannya memang selain ngejaga budayanya untuk bisa terus berkembang, kita ngajarin teman-teman juga. Maksudnya kayak yang mau gabung ya ayo, mau belajar apa, alat musik tradisional yang mana gitu kan. Tujuannya supaya tetap ada yang main, supaya tetap ada yang main. Ya kan, gimana caranya? Ini yang makin sedikit ini yang main sampai, yang anak-anak muda jangan main gitar terus dong. Betul. Gitu. Ayo main sampai gitu kan. Karena penting banget ini. Iya, Dan identitas. Maksudnya untuk jaga identitas kita. Ini Kalimantan nih, gitu betul. kan. Setuju Ini banget. Kalimantan, Setuju gitu. banget. Ngejaga identitas. Sama sih kayak Ruya kan, kalau misalnya di tarian ini sebenarnya jangan dilihat dari ini deh, jangan dilihat kamu aku nggak bisa deh kalau misalnya kayak gitu menari susah ya. Sebenarnya nari itu kalau misalnya kita mau itu pasti bisa, karena tarian itu bisa dilatih gitu loh. Betul. Jadi nggak meski kamu tuh nggak bisa nari, tapi kamu tuh
nggak bisa gimana ya, kalau kamu bukan basicnya itu tari, tapi bukan berarti kamu tidak bisa menari. Bukan penari, iya, betul. Karena nari itu hanya Lebih butuh ekspresif latihan aja manusia sih sebenarnya. sih. Jadi kemauan kamu kalau misalnya kamu mau nari itu pasti kamu bisa. Pasti. Yang penting pertama tuh latihannya dulu, seperti itu. Jadi pertama yang penting jangan takut aja sih, coba-coba dulu lah ya. Dan kalau nggak salah kita pernah jadi mentor dan student ya. Waktu itu Kak James sebelum tabletop Bali, aku belajarnya sama Kak James dan Kak Oh, iya, JJ. benar. Nah, itu salah satunya kan. Iya, Jadi awalnya aku penting pikir nggak banget, bisa nari banget nih. Benar. Anaknya nggak bisa kaku banget dan segala macam, tapi setelah latihan ternyata pertama nari itu seru dan juga ternyata bisa, dan kalau dilatih setiap hari dan Betul, segala karena macam. memang basic utama nari itu yang penting latihan dulu. Jadi itu masuk ke pertanyaan berikutnya nih, menurut Kak James atau Kak Ruya nih. Oke. Tarian atau seni di industri seni itu tuh bakat atau kerja keras? Oke, dari saya. Ya, Oke, bakat dan kerja keras ya. Kalau menurut saya lebih bekerja keras. Karena percuma kalau berbakat tidak belajar, tidak mau berusaha untuk bekerja keras nih. Kayak aku mau belajar main sampai dong, aku mau belajar main sampai dong, mau belajar musik lainnya. Tapi percuma kalau misalnya kamu nggak mau belajar dengan baik, ya kan? Orang yang berbakat akan kalah dengan orang yang mempunyai kemampuan. Betul banget, betul banget. Kalau menurut saya sih itu sama ya, kerja keras. Karena jujur dulu saya tuh sebenarnya bukan penari. Oh ya? Iya, jadi dulu tuh Fun saya fact nih. dulu saya bukan penari sebenarnya. Jadi awal pertama saya nari tuh saya ngelihat kakak saya nari, terus saya kayak ngelihat video-video seperti itu, saya ngikut-ngikutin. Jadi tertarik ya? Jadi tertarik. Nah, jadi di situ dilihat kan kerja keras dan minat saya ternyata di situ. Semakin banyak saya latihan dan semakin banyak saya tahu tentang seperti apa sih nari yang benar, seperti apa sih tarian seperti itu. Sampai sekarang akhirnya saya bisa menguasai beberapa tarian seperti modern, tradisional, hip hop seperti itu. Setuju banget, apalagi pas Kak James bilang bahwa kayak gini tuh bukan butuh kerja keras. Bukan yang dia mikir dia sebelumnya bukan penari, bukan berarti dia sampai selamanya nggak penari. Nggak bisa nari. Jadi dia selama latihan dan kerja keras pasti bisa. Wah, ada motif sini. Iya benar. Jadi memang harus butuh latihan sih sebenarnya, kerja keras pertama dan niat sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang mau jangan setengah-setengah. Betul. Langsung all in, keluarin Betul. semuanya kalau memang mau. Luar biasa, thank you banget. Ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan paling penting nih, Kak Ruya dan Kak James. Dari kan kita semua ini dari backgroundnya duta wisata dan segala macam. Apakah dari ikut duta wisata dan atau skill apa aja yang sangat-sangat berguna? Atau value apa yang berguna banget, impactful banget dari duta wisata yang dipakai ke industri seni di Balikpapan, di pekerjaan atau di kehidupan kalian masing-masing? Siapa aja Bu aja dulu. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya banyak ya. Pertama dari public speaking. Dulu tuh saya bener-bener susah banget yang namanya ngomong seperti ini di depan kamera, di depan orang. Bahkan kayak gelagap gitu kalau misalnya di depan orang ya. Kemudian banyak banget mengenal sama para petinggi-petinggi di Kota Balikpapan. Contohnya kayak seperti wali kota, dan sampai sekarang dikarenakan duta wisata sendiri saya sampai bisa bekerja di salah satu instansi pemerintahan seperti itu. Jadi kayak impact-nya itu sangat-sangat besar seperti itu. Kemudian karena kemarin itu saya kan saya di bidang seni, dan waktu di duta wisata itu saya membawakan tarian ya. Nah itu saya bisa berkesempatan langsung terjun untuk mengenalkan tarian di luar Balikpapan, salah satu di Bali kemarin. Wah. Iya, seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ini. Beneran keren banget. Iya, terima kasih Keren kepada banget. Duta Wisata Kota Balikpapan. Jadi karena duta wisata dapat kesempatan untuk nunjukin nih, Iya. dari pertama passionnya, dan karena relasinya bisa dapat kesempatan buat nunjukin ke dunia luar bahwa ini nih yang kita punya, dan representasinya bener banget karena udah Benar, passionnya. Benar. Jadi seneng banget, udah double win tuh, sekali mendayung dua perahu terlampaui. Ya. langsung ya. Wah, oke. Kalau Ria sendiri gimana? Oke, kalau dari Apa saya impactful momen dari duta wisata? Impactful momen dari duta wisata lebih ke public speaking diri saya sendiri sih. Public speaking Public lagi speaking ya. tuh. Sumpah dari dulu tuh nggak berani. Sumpah dulu tuh susah banget ngomong depannya orang-orang tuh, sumpah. Ngomong depan orang susah, depan kamera juga agak gagu-gagu, terus itu kayak nggak pede. Lebihnya nggak pede. Jadi ketika kenal dari duta wisata kita belajar grooming, yang gitu-gitu kan, jadi kayak depan kamera ya pede. Ya kan, ini loh Ruya duta wisata gitu loh. Betul. Ya kan. Nah jadi kayak lebih Dibentuk ke diri 4B sendiri. nya ya. Iya, lebih kayak membentuk diri sih, punya branding, terus itu lebih dikenal. Kayak misalnya saya ini main sampai gitu kan. Setelah saya duta wisata,
nama saya naik, branding saya bagus gitu Betul. kan. Nah jadi buat teman-teman kalau mau tahu jati dirinya siapa, ikut Duta Wisata terus nanti branding dirinya kebentuk, tahu deh. Betul, itu ya. aku setuju banget. Kenapa? Karena memang di Duta Wisata tuh bukan cuman orang yang interest ke dalam wisata, tapi banyak banget kayak Kak James bilang tadi. Ada penari, ada pemain sape, ada videografer, dan ada banyak banget orang-orang dengan skill dan pengetahuan yang beda-beda di dalam Duta Wisata. Dan betul banget kata Ruya tadi, di dalam Duta Wisata ini karena kita forum saling membangun ya, Iya, saling benar. berkembang bersama, Betul. saling ngebantu, nggak ada yang ditinggalin. Nggak ada Dan yang ini kayak ditinggalin. kalau aku mikirnya kayak bukan kompetisi, tapi memang ini bentuk keluarga Keluarga. yang bener-bener ngebantu untuk berkembang. Betul. Yes, setuju. betul sekali. Betul banget Duta Wisata. Oke. Kalau gitu terima kasih jawabannya Ruya luar biasa, Kak James. Terima kasih sharingnya. Dan buat kalian yang nonton, aku pengen infoin bahwa buat kalian yang belum daftar Duta Wisata boleh daftar sekarang atau penutupan Duta Wisata pendaftaran adalah di awal Februari. Buat kalian yang belum daftar dan masih ragu, ini adalah kisah nyatanya bahwa Duta Wisata bisa dibilang life changing dan impactful di momen kalian di hidup kalian ya. Benar Iya, banget. benar, sangat. Dan hidup aku sendiri juga Duta Wisata ngebantu dan ngebentuk hidup aku banyak banget. Dan buat kalian yang masih ragu, langsung aja daftar dan learning by doing, semuanya pasti bisa, nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu ragu sama diri sendiri. Buat kalian yang masih penasaran bisa cek Instagramnya FDWB Balikpapan itu @fdwb_bpn, bisa langsung dilihat. Terus terima kasih sekali lagi Kak James, Ruya. Thank you. Buat kalian terima kasih sudah nonton. Sampai berjumpa di episode Power berikutnya. Oh, sebelumnya sebelum closing, apakah ada pesan yang pengen disampaikan ke kamera dari Kak James? Ya, untuk teman-teman yang masih takut daftar aja dulu, coba-coba. Jangan takut lah pokoknya. Jangan takut Jangan lah takut, pokoknya, coba-coba betul. dulu. Yes. Yang penting berani gitu. Betul. Belajar. Ruya gimana? Closingnya? Oke. Harus bersemangat nih Ruya. Iya harus semangat nih. Harus semangat. Oke, buat teman-teman ya, saya rekomendasi buat daftar Duta Wisata untuk bisa membentuk branding diri kalian. Oke, dari Duta Wisata belajarnya nggak cuma kayak harus bisa bahasa Inggris, enggak. Tapi kalian di sini banyak belajar kekeluargaan lebih dalam. Kalian belajar juga tentang public speaking yang benar seperti apa. Kalian belajar grooming dan sangat berpengaruh untuk diri kalian. Langsung daftar. Langsung Cek daftar. Instagram. Belajar banyak jadi Sangat keluarga belajar, dari Duta sangat Wisata. belajar. Oke, terima kasih semua. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam wisata. Bye-bye.